Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Jadi konten hari ini aku mau bahas tentang biawakku yang lumpuh ya. Itu hasil rescue karena kena gigitan kucing di alam liar ya. Jadi ku rescue, ku rawat. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang support saya atas kepergiannya si L dan si S yang ikut berbela sungkawa. Aku ucapkan terima kasih buat yang ini, beberapa teman-temanku di komunitas Free Fly juga ikut berbela sungkawa. Terima kasih banget supportnya, terima kasih. Terus buat beberapa komunitas binatang yang ada di Batam, terima kasih. Mungkin nggak bisa aku sebutkan satu-satu ya yang terekam. Ada komunitas Bamulo di Batam Musang Lover, terima kasih supportnya, yang nyupport langsung kalau nggak salah ketuanya, terima kasih. Terus ada beberapa komunitas ya, mungkin banyak lah di Batam ini, ada komunitas sana, ayam dan sebagainya, mungkin kelewatan semuanya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih supportnya. Terus buat Satwa Sakti, terima kasih supportnya juga, berbela sungkawanya, terima kasih. Pokoknya sukses selalu buat Satwa Sakti ya. Buat teman-teman yang mau daerah Jawa, yang mau cari peliharaan reptil dan sebagainya, aku lihat di Satwa Sakti banyak menyediakan reptil bagus-bagus, terutama swalayan. Kulihat kualitasnya oke-oke, swalayan dan blue tongue skin ya, atau kadal lidah biru, atau bisa dibilang panana, bagus-bagus. Kulihat kemarin malah ada yang katanya beli dari Satwa Sakti udah beranak teman-teman gitu. Mungkin bisa kesana aja ke channelnya, lihat-lihat stoknya, kayak barangnya bagus-bagus. Terima kasih buat Satwa Sakti ya. Terus kita langsung ke pembahasan aja biawaknya. Jadi si biawak ini emang lumpuh dari awal ya teman-teman ya. Awalnya sih digigit kucing, aku nemu udah digigit kucing kata temanku di tempat kerjaku, dan akhirnya aku rawat. Nah, seperti apa biawaknya, cara merawatku akan aku tampilin berikut ini ya. Nah, ini cacatnya. Kenapa ada tukang soto? Ini cacatnya karena ini pertama kali yang kutemukan ya, yang ku rescue. Kalau ini memang ku tangkap lah. Kalau ini memang ku rescue gara-gara digigit sama kucing yang ada di sekitaran tempat kerjaku teman-teman. Nah, dia digigit kayaknya tuh di bagian sini, di tengkuk sini nih. Nah, di tengkuk sini. Alhasil waktu itu udah berdarah, udah disemutin teman-teman sama semut merah. Tapi aku langsung ambil, aku cuci pakai air ya, semutnya kan jadi bersih kan. Nah, ini lukanya udah sembuh. Cuma ternyata memang dari awal ya, mungkin yang lihat konten-kontenku yang hand feed biawak ya, dia ada juga teman-teman. Memang dari awal dia nggak bisa apa-apa. Aku kira nggak akan bertahan lama, 1 hari akan mati gitu kan dari digigit kucingnya itu. Ternyata ini masih hidup teman-teman. Tadi nak mangap kan, tuh mangap tuh. Ini tahu dia mau di hand feed, ini tahu, jadi dia mangap udah biasa. Karena udah berapa ya, sebulan kayaknya ya kalau nggak salah ya, go handle nya lupa juga aku. Pokoknya udah beberapa minggu inilah. Terus nanti cara handfeednya gimana nanti akan kutunjukkan di video nextnya ya. Jadi kita bahas dulu sih ini ya. Jadi dia digigit di tengkuk sini. Alhasil kayaknya sarafnya ada yang bermasalah teman-teman ya. Entah itu sarafnya putus atau gimana, aku nggak tahu. Dia nggak bisa bergerak, pokoknya kesulitan bergerak teman-teman. Tapi kalau aku biarkan kadang itu, nah ini kakinya masih mau bergerak tapi nggak kuat gitu loh. Kadang kalau dia posisinya nggak nyaman, bergeser dia. Cuma lurus kayak gini kan, datar gini, tiba-tiba dia bisa jatuh. Makanya ku taruhnya di sini teman-teman. Nah di sini ini kan akan nenggok dia, jadi nggak akan jatuh. Paling di sini-sini aja itu, karena nggak ku kandangin juga. Di sini nggak akan hilang juga dia. Ini lagi ku jemur ya, jemur
Aku sih biasanya seminggu 2 kali karena kerjaan ya. Yang penting dalam seminggu tuh ada dijemur 2 kali minimal teman-teman, atau maksimalnya sekali itu harus kena jemur teman-teman. Cuman ya kalsium jangan lupa, karena aku kan ngasih makan dikasih kalsium dan D3 plus D3. Nah, di situ nggak pernah telat teman-teman, jadi setiap kali ngasih makan kalsium juga masuk. Makanya jarang binatangku terkena MBD. Ini ku jemur dulu. Nanti MBD nya kepanjangannya apa nanti ku cantumin ya, aku agak lupa itu kepanjangannya. Metabolik, metabolik apa aku lupa. Nah ini kondisi masih kayak gini ya, ya gini-gini aja, nggak bisa apa-apa. Melek bisa melek. Ini lagi tiduran karena lantaran dijemur. Ini habis ku rendam biar dia minum juga teman-teman. Biasanya perendaman itu saat mau dijemur atau setelah makan ku rendam, jadi dia ada minum gitu. Nih melek nih, tuh sedikit melek dia, tuh melek tuh melek ya, si hidup ini sengaja memang ku rawat aja teman-teman ya. Mungkin memang jalannya dia harus sama saya ya, dirawat sama saya, udah saya rawat lah semampunya saya ya. Kalau memang bisanya gini ya udah kita seperti ini aja perawatannya. Ini BAB masih lancar. Pup tadi habis pup aku rendam pup, cuman rendamnya nggak bisa lama-lama teman-teman ya. Memang rendamnya aku tenggelamin biar dia gampang minumnya, karena dia berbeda dengan biawak pada umumnya bisa berenang bisa bergerak ya. Makanya ku rendam ku tenggelamin biar dia minum. Itu pun cuma sekitar 20 detik lah, 20 detik langsung ku angkat, karena kalau enggak nanti ya bisa mati tenggelam dia. Itu ini ku jemur semuanya, ku jemur yang baby bawah juga aku jemur. Ini matahari pagi lumayan bisa lama ya. Kelebihan kita jemur pagi tuh intensitasnya akan lebih lama kita, jadi pelan-pelan pemanasan tubuhnya pelan-pelan, dapat sinar UVB nya juga pelan-pelan, jadi lebih bagus lah daripada matahari yang siang hari. Sebenarnya semuanya kalau ada sinar matahari semuanya mengandung UVA dan UVB teman-teman, tapi intensitasnya akan sedikit berkurang. UVA itu panas ya, cuma kita di dalam ruangan itu sebenarnya kena radiasi dari UVA juga teman-teman, makanya panas, tapi intensitasnya sedikit lebih turun panasnya daripada kita benar-benar terpapar. UVB juga sama teman-teman, di dalam itu tetap, di dalam rumah itu tetap terkena radiasinya UVB, cuma yaitu intensitasnya kecil sekali. Makanya banyak binatang yang kekurangan UVB kalau di dalam rumah, karena yaitu terpaparnya kecil sekali. Makanya lebih bagus langsung terpapar seperti ini. Semakin panas UVA dan UVB akan semakin tinggi gitu. Semakin kayak gini, semakin nggak terlalu panas, UVA dan UVB akan semakin rendah gitu. Jadi sebenarnya sama aja, mau jemur kapanpun sebenarnya sama aja. Kalau siang hari ya waktunya lebih berkurang, kalau pagi hari waktunya lebih panjang lagi. Tapi biasanya untuk binatang yang nggak terlalu tahan panas matahari yang terlalu terik, bagusnya jemurnya pagi, jadi bisa mendapatkan UVB dengan banyak dan waktu yang lama gitu. Penghangatannya juga perlahan-lahan. Lebih bagus sih pagi teman-teman. Dari jam 8, kalau di kita di tempatku ya jam 7 lah. Dari jam 7 sampai jam 9. Maksimal jam 10, karena di sini berbeda dengan tempat teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin jam 8 sampai jam 10 masih enak gitu. Di sini kalau udah jam 9 udah panasnya udah minta ampun teman-teman. Gitu. Yuk nanti kita lanjut ke handfeednya biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti cara handfeednya seperti apa mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman menangani biawak yang lumpuh seperti ini, tapi kita sayang, kita pengen merawatnya ya. Bisa jadi inspirasi cara handfeednya. Gampang-gampang susah, tapi kalau udah tahu caranya akan gampang teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi pemberian makannya seperti ini ya. Aku bisa tunjukkan ya. Ini aku kasih yang kecil. Ini dikasih kalsium ya dagingnya ya. Nih, ini udah ngerespon mau makan dia. Dia sebenarnya kayak gini udah ngerespon makan, cuma kan dia kesusahan nelan. Gak seperti biawak-biawak pada umumnya.
Ini aku bantu ini biasanya. Ayo, malah aku bantu dorong. Nah, kayak gini ini nggak akan tertelan dia. Kita harus bantu dorong. Nah, semangat. Agak berbahaya ya. Ini cuma ya seperti ini caranya. Tuh. Aku bantu dorong sampai dia benar-benar mangap. Kita harus bantu dorong sampai dalam ini teman-teman. Aduh, kena lepeh. Yuk. Caranya seperti ini. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, takutnya menyodok tenggorokan dia. Aku biasanya pakai yang enggak tajamnya, dorong. Nah, ini biasanya ngeresponnya agak ini agak kurang nih. Nah, aku dorong nih sampai tenggorokan biasanya seperti ini. Ini nancep ini. Sip. Nah, ini udah masuk tenggorokan sini, baru ku dorong-dorong gini, ku bantu. Nah, aku bantu seperti ini biar dia mudah nelannya. Nah, terus ku biasanya habis itu ku rendam teman-teman ya. Ku rendam sebentar, 10 detik lah. Nah, biar dia sambil minum. Ini kan biasanya ini karena udah minum sih. Biasanya sambil minum, sambil dia ngedorong si makanannya itu, berusaha nelan. Ini sih makanannya udah kedorong sih, karena tadi udah sampai tenggorokan langsung ku dorong. Tuh, udah nggak ada nih di tenggorokan nih, udah kosong. Berarti dia udah kedorong sampai sini. Ya seperti ini teman-teman aku cara hand feednya ya. Karena kalau cuma di mulut dia nggak akan sanggup ngedorong si makanannya. Karena ya dia kan cuma bisa mangap doang ini. Kalau cuma di mulut nggak ya ini nih. Ini sebenarnya galak dia, mau gigit dia tuh. Entah mau gigit atau respon makan aku kurang tahu, tapi yang pasti udah terbiasa aku hand feed, jadi dia saat ada sesuatu di depan mulutnya dia akan mangap teman-teman. Tuh. Udah lama, udah sebulanan lah seperti ini perlakuannya. Jadi dia saat ada sesuatu di depan mulutnya dia akan mangap tuh. Tahu mau dikasih makan. Tapi ini udah cukup ya segini. Ini udah masuk ya. Kalau cuma di mulut kayak tadi dia akan kesusahan nelan, makanya harus didorong sampai tenggorokan baru dia akan mudah nelannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga konten ini bisa bermanfaat ya, yang lagi handle biawak lumpuh kayak gini. Bye bye.